Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Tentu kesyukuran kita atas semua nikmatnya yang paling agung, nikmatul iman wal Islam. Wabil khusus pula, nikmat kita akan menyelesaikan ngaji hikmah dari hikmah pertama hingga hikmah ke-264. Layak kita bersyukur karena hikmah itu adalah karunia Allah yang tertinggi. Siapa yang mendapatkan hikmah, kata Allah, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan banyak hikmah berarti banyak kebaikan untuk dunia kita, juga untuk akhirat kita. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas hikmah 260 hingga 261, kemudian dilanjutkan hingga hikmah 264. Terima kasih atas kebersamaannya. Tidak terasa kita sudah memasuki episode akhir dari ngaji hikmah kita bersama Mekatur. Jazakumullah khairan. Tentu kita mendoakan semuanya. Semoga Allah mencatat pahala, memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk hikmah 260, masih tentang usia yang dikategorikan penuh dengan keberkahan atau usia yang tidak ada guna dan manfaatnya. Usia yang penuh keberkahan adalah manakala ia dengan waktu yang singkat mampu meraih banyak karunia Allah, dan itu tidak bisa diutarakan melalui kata-kata maupun melalui isyarat saja. Karena Allah yang bersaksi atas semua yang dijalankannya. Man burika lahu fi umrihi adraka fi yasirin minaz zaman. Kalau orang diberkahi usianya, maka dia tahu bahwa hidupnya yang singkat penuh dengan manfaat. Sedangkan mereka yang tidak diberkahi usianya, ia tidak menyadari bahwa usianya yang panjang tidak memberikan kebaikan untuknya. Tentu keberkahan usia itu sangat
tergantung kepada pemanfaatan usianya. Sangat tergantung bagaimana ia benar-benar semua waktunya hanya untuk Allah. Semua kesempatannya hanya untuk beramal. Semua yang diberikannya adalah untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berumroh berkah usianya. Orang yang berhaji berkah usianya. Orang yang mengikuti majelis ilmu berkah usianya. Orang yang berinfak, bersedekah berkah usianya. Mereka yang berbakti kepada orang tua berkah usianya. Mereka yang gemar menuntut ilmu berkah usianya. Mereka yang sering berzikir berkah usianya. Itulah keberkahan yang hakiki tentang usia yang merupakan anugerah Allah. Nabi Muhammad SAW dikaruniai oleh Allah usia 63 tahun. Tapi jangan tanya keberkahannya. Hingga detik ini, bahkan hingga akhir zaman nanti, semua umat yang mengikuti tuntunannya menjadikan keberkahan bagi Nabi SAW. Menjadi kemuliaan, menjadi keutamaan. Terus diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. Di antara doa kita setelah azan adalah, ya Allah, bangkitkan ia, anugerahkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, kedudukan yang terpuji, sebagaimana janjimu, karena semua umat menjalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna dari keberkahan di dalam usia. Sedangkan manusia yang mendapatkan karunia Allah, maka ia mampu menjadikan semua karunia itu dalam rangka memanfaatkan usianya yang mungkin singkat. Karena usia yang panjang sekalipun sebenarnya singkat jika dibandingkan dengan usia dalam kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat tidak ada batasnya. Sedangkan kehidupan dunia ada batasnya. Sepanjang apapun kehidupan dunia tetap terbatas. Sedangkan kehidupan akhirat tanpa batas. Itulah makna keberkahan dari usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan saat itulah tidak mungkin manusia dapat menjelaskan keberkahan usia lewat kata-katanya, lewat ungkapan-ungkapannya. Tetapi lewat amal ibadahnya. Tentu ungkapan-ungkapan yang baik, nasihat, wasiat, wejangan, dan bimbingan dibutuhkan supaya ia dapat beramal. Namun amal lebih utama dari sekedar ucapan-ucapan biasa saja. Hikmah 261, betapa mengecewakan bila engkau terbebas dari kesibukan, tetapi tak jua mampu menghadap kepada Allah. Atau bila engkau mempunyai sedikit rintangan, tetapi tidak mampu beranjak menuju Allah. Al-khidlan kullal khidlan. Khidlan itu kekecewaan atau kerugian. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang layak dikatakan sangat mengecewakan, sangat merugi adalah kalau ia tidak mampu terbebas dari kesibukan dan tidak mampu menghadap Allah dengan baik. Ia lebih banyak dengan kesibukan materinya, lebih banyak dengan kesibukan dunianya, sampai lupa bahwa ada kesibukan yang harusnya lebih banyak menyita waktunya. Kesibukan apa itu? Kesibukan ibadah, kesibukan amal, kesibukan berdoa, berzikir kepada Allah. Nabi juga bersabda bahwa inna sholata la syukrun. Sholat itu kesibukan. Maka tidak boleh disibukkan oleh yang lain ketika sholat. Karena itu kesibukan. Maka semua yang kita lakukan untuk akhirat namanya kesibukan. Sedangkan manusia yang abai tentang akhirat juga disibukkan oleh dunia. Kita pilih saja. Mau disibukkan oleh dunia sehingga kita melupakan akhirat, atau kita disibukkan oleh akhirat
dan tetap kita mendapatkan dunia yang terbaik. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas 77 ini justru memerintahkan kita beramal untuk akhirat. Disibukkan dirinya dengan akhirat. Namun tetap tidak mungkin melupakan dunia. Yang ada kalau sibuk akhirat, sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Dan orang yang sibuk dengan akhirat tidak akan melupakan dunia. Karena otomatis dunia bersamanya. Namun orientasinya adalah ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dan bila engkau mendapatkan rintangan sekecil apapun, tetap tidak menghalangi kita sampai menuju Allah. Tidak mungkin kita beramal tanpa godaan. Tidak mungkin kita ingin menyiapkan akhirat tanpa godaan. Siapapun ada godaannya. Nabi pun ada godaan. Para sahabat pun ada. Kita pun sama. Tetapi godaan dan rintangan tidak menjadikan kita urung sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah rintangan dan godaan itu menjadi pemicu kita agar kita mampu sampai ke hadirat Allah dalam keadaan yang terbaik, yang disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita lanjutkan hikmah 262, 263 dan terakhir hikmah 264. Ikuti terus program Ngaji Hikmah bersama Mekatur setelah yang satu ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini 10 September 2025 hari Rabu, Mekatur akan memberangkatkan jemaah umroh Maulid Nabi menuju ke Tanah Suci. Tentunya keberangkatan menggunakan pesawat Saudi Airlines dan akan mendarat di kota Madinah. Dan kami mohon doanya kepada sahabat Mekatur untuk mendoakan semoga jemaah umroh dapat melakukan perjalanan dengan lancar, dengan selamat hingga tiba di kota Madinah dan tentunya dapat menjalankan ibadah umroh dan dapat meraih umroh yang makbul mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti apa keseruannya? Check it out. Assalamualaikum. Kekosongan hati kita yang berkenaan dengan urusan keduniaan kita tinggalkan dulu. Kemudian yang kedua datang dengan membawa hati yang bersih, ditutup dengan doa, zikir, kebersamaan. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan di dalam seluruh perjalanan kita. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah.
Bapak Ibu, jamaah, mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan selesaikan program ngaji hikmah bersama mekatur. Karena hikmah yang akan kita bahas adalah hikmah-hikmah terakhir. Yaitu hikmah 262, 263, dan 264. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Tentu balasan yang dapat diberikan kepada seluruh jamaah adalah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita selesaikan dahulu hikmah 262 adalah tentang fikir, bahwa berfikir merupakan petualangan hati dalam medan ciptaan Allah. Dalam ungkapan bahasa Arabnya, al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyari. Saat orang berpikir, sebenarnya yang sedang dia lakukan adalah hatinya berpetualang. Hatinya melakukan pengembaraan yang panjang. Karena yang ia lakukan, objeknya adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin orang memahami ciptaan Allah hanya mengandalkan akalnya, hanya mengandalkan logikanya, hanya mengandalkan pikirannya. Tetapi yang diandalkan lebih tinggi adalah hatinya. Maka disebutlah orang berpikir itu dengan hati sanubarinya. Hati itulah potensi yang sangat besar agar hasil berpikirnya bermanfaat. Kalau hanya dengan akal, hasil fikirnya terkadang malah tidak bermanfaat. Atau menjadikan orang malah jauh dari Allah. Tapi hasil berpikir dengan petualangan hati, yakin itu akan bermanfaat. Mencerahkan banyak orang, mendekatkan orang dengan Allah. Sampai disebutkan di surat Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Kenapa setelah berzikir? Di mana zikir kuncinya adalah hati yang bersinar. Karena hakikat dari berpikir juga merupakan petualangan hati. Jadi kalau hatinya tidak bersih, maka pikirannya pun tidak sehat. Manakala manusia berpikir, namun dengan hatinya, hasil pikirnya pun akan jauh lebih baik dari berpikir tanpa melibatkan hati. Ibnu Athaillah As-Sakandari memahami berpikir itu petualangan hati, tapi medannya, objeknya adalah ciptaan-ciptaan Allah. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah orang selesai berpikir tentang ciptaan Allah. Bahkan Allah tetapkan ada ciptaan yang tidak dapat kita ketahui. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah mencipta yang tidak kalian ketahui. Sehingga kalau berpikirnya dengan hati, maka bukan untuk memahami esensi wujud, tapi memahami yang bernama hakikat ciptaan Allah. Untuk itu beliau melanjutkan hikmah 263, berpikir adalah lentera hati. Ketika ia tiada, hati pun tak ada cahayanya. Al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Kembali kepada soal hati, bahwa orang yang banyak berpikir, hatinya akan jernih, hatinya akan bersih. Karena ia berpikir dengan hatinya, bukan sekedar dengan akal dan logikanya. Akal dan logika membantu saja, merumuskan. Sedangkan hatilah yang akan menjadikannya bersikap baik, menjadikannya beramal baik. Nabi juga bersabda, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Ketahuilah, kata Nabi, itulah al-qalb, yaitu hati.
Maka berpikir menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah merupakan amaliyatul qalbi, aktivitas hati, petualangan hati. Maka berpikir menjadi lentera hatinya. Karena ia berpikir, hatinya jadi bagus. Hatinya jadi mengenal Allah. Hatinya jadi lebih banyak mengingat Allah. Dan hasilnya, ia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berhenti berpikir, hatinya tidak akan bercahaya. Ada hubungan yang harmoni antara hati dan berpikir. Sehingga orang yang berpikir itu akan dijadikan hatinya bersih oleh Allah. Asalkan berpikirnya adalah berpikir tentang ciptaan Allah. Sebagaimana orang-orang ulul albab adalah yang berpikir tentang langit, bumi, dan seluruh yang ada di antara keduanya dalam rangka ia mensucikan Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kata kuncinya, Maha Suci Engkau ya Allah. Kami berzikir, kami berpikir, ternyata kami menemukan bahwa Engkaulah segala-galanya. Kami meyakini bahwa Engkaulah zat yang Maha Suci. Itulah berpikir yang menjernihkan hati. Maka orang yang tidak banyak berpikir tentang ciptaan Allah, hatinya tidak akan bercahaya. Ditutup dengan hikmah 264. Berpikir itu ada dua jenis, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada pikiran yang timbul karena pembenaran iman dan keyakinannya, disebut fikratu tasdiq wa iman. Berpikirnya untuk membenarkan keyakinan dan keimanannya. Karena iman itu juga membutuhkan persaksian. Diperkuat dengan ilmu, diperkuat dengan banyak berpikir, diperkuat dengan banyak mengagumi ciptaan Allah. Berpikir sedemikian namanya fikratu tasdiq wa iman. Berpikir keyakinan dan keimanan. Sedangkan berpikir yang kedua adalah fikratu syuhud wa'iyan. Berpikir yang timbul dari persaksian dan penglihatan. Tentu manusia saat melihat, saat memandang, saat menyaksikan sesuatu, maka ia akan berpikir, kenapa begini, kenapa begitu, apa hikmahnya. Nah, kalau ia berpikir seperti itu, namanya fikratu syuhud. Dan berpikir menyaksikan keindahan alam, menyaksikan keagungan ciptaan Allah adalah berpikir yang sangat mulia juga. Namun setelah fikratu syuhud, jangan lupa puncaknya adalah fikratu tasdiqin wa iman. Kalau kita sudah berpikir karena ingin menyaksikan, ingin mengagumi, demikian juga ingin melihat hal-hal yang agung, nanti muaranya adalah kita sampai kepada fikratu iman. Berpikir karena keimanan. Karena ingin keimanannya diperkuat oleh Allah. Karena ingin keimanannya diangkat oleh Allah. Iman kita naik dan turun. Bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Salah satu yang menguatkan dan menambah keimanan adalah berpikir. Berpikir dengan hati. Berpikir dengan kejernihan batin. Berpikir untuk menguatkan keimanan dan kepercayaan. Berpikir dengan persaksian dan penglihatan. Sehingga, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang berpikir yang timbul dari pembenaran atau iman adalah kaum ahli iktibar. Yang ingin mendapatkan banyak ibrah, pelajaran dan hikmah. Sedangkan, orang yang berpikir yang timbul dari persaksian dan penglihatan, maka itulah orang yang menggunakan mata batinnya. Mudah-mudahan semua jemaah Mekatur banyak berpikir, tapi berpikirnya atas landasan iman, atas landasan keyakinan, dan ingin menyaksikan keagungan ciptaan Allah. Lantas setelah itu, hatinya menjadi lebih jernih. Setelah itu, amalnya tambah bagus, ibadahnya meningkat, akhlaknya semakin mulia. Itulah yang diharapkan oleh pengarang buku Al-Hikam ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa ditutup
dengan berfikir, karena berzikir sudah banyak disebutkan oleh beliau, dan berzikir itu esensinya juga dengan hati, berfikir esensinya dengan hati. Maka orang yang gemar berzikir, gemar berfikir, hatinya akan bersih. Hati bersih, tanda semuanya baik. Semuanya baik, pertanda dia layak mendapatkan kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya. Subhanallah walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita layak bertasbih mengagungkan Allah. Kita layak beristighfar. Kita layak mengucapkan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Karena menyelesaikan ngaji hikmah ini tentu karena pertolongan Allah, tentu karena rahmat Allah, tentu karena kemudahan dari Allah. Karenanya layak kita selalu mengingat Allah. Khususnya saat kita mampu menyelesaikan amal soleh, menyelesaikan ngaji hikmah. Mudah-mudahan seluruh manajemen Mekatur, demikian juga jamaah sekalian, baik jamaah haji, jamaah umroh, maupun jamaah wisata religi bersama Mekatur, semakin mendapatkan kemuliaan dan kebaikan, serta hikmah di dalam kehidupannya, karena mengikuti program ngaji hikmah bersama Mekatur. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Allah akan memberikan pahala yang lebih baik, akan memberkahi semua yang ada pada kita, karena kita selalu berusaha dekat dengan Allah, dekat dengan kalamullah, dekat dengan Rasul, dekat dengan sabdanya Rasulullah SAW. Demikian program ngaji hikmah kita yang sudah berlangsung sekian waktu, dan kesabaran Bapak Ibu sahabat Mekatur, juga kesertaannya, juga supportnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial Mekatur, tentu merupakan kebahagiaan bagi kami semuanya. Dan ini tanda bahwa kita menjaga hubungan baik ini melalui program syiar dakwah Mekatur Li Zahra. Insya Allah program syiar yang lain selalu bersama kita semuanya. Ikuti terus semua media sosial yang ada di Mekatur Li Zahra. Demikian juga program-program yang ditawarkannya. Mudah-mudahan menambah kebaikan dunia kita, menambah kemuliaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.